Cuit. Oing oing. Hai adik-adik di rumah, senang sekali berjumpa dengan kalian di Eagle Kids Online Service bersama Cia dan Oing oing Piki. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa dulu. Tutup mata, kita berdoa ya. Teman-teman, tunggu aku. Ayo Rocky, kita sudah mau mulai berdoa nih. Adik-adik di rumah juga siap ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu hari ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Tuhan yang sertai dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita main yuk. Cuit. Mu. Kita mau main apa ya? Oing oing, aku ada ide. Kita mencari benda ya. Jadi nanti kita nyanyi. Setelah lagunya selesai, aku sebutkan benda yang harus kalian cari. Adik-adik di rumah juga bantu cari ya. Cuit. Wah, seru. Aku pasti bisa mendapatkan semua bendanya dengan cepat. Aku juga pasti bisa menemukan benda yang nanti dicari, karena aku mengenal seluruh hutan ini. Oing oing. Oke, kalian sudah siap ya? Adik-adik di rumah juga bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Siap? Apa kabar? Kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu ting-ting, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, cari pensil atau pensil warna. Cuit. Oing oing, oing oing, Cuit. oing oing, oing oing. Ini pensilku. Aku menemukan pensil berwarna biru. Aku berhasil menemukan pensil warna merah. Yeay. Ayo kita nyanyi lagi. Apa kabar? Kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu ting-ting, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, cari sendok. mu. Oing oing, oing oing, Mu. oing oing. Mu. Ya, aku berhasil. Yeay, juga aku berhasil. Mu. Wah, seru ya Kak main permainan ini. Bagaimana kalau kita cari benda yang lain? Ayo. Ayo, kita nyanyi lagi ya. Apa kabar? Kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu ting-ting, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, cari Benda berbentuk kotak. Mu. Oing oing, oing oing, Mu. oing oing. Mu. Aku berhasil membawa kotak pensil. Oing oing. Aku menemukan kotak tisu. Aku menemukan kotak makanan. Mu. Teman-teman di sini pasti sudah menemukan benda berbentuk kotak kan? Yuk kita bermain lagi. Ini yang terakhir ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Apa kabar? Kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu ting-ting, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, cari Air minum. mu. Oing oing, oing oing. Mana ya Piggy dan Rocky? Aku sudah berhasil menemukan air minum. Oing oing, oing oing, oing oing. Cia, aku tidak berhasil menemukan air minum. Botol minumku kosong. Mu. Aku heran di mana-mana tidak ada air, botol minumku kosong. Persediaanku juga tinggal sedikit. Bagaimana nih kita bisa mati kehausan kalau begini? Mu. Bagaimana kalau kita mencari mata air sambil melanjutkan permainan ini? Supaya kita semua bisa minum. Mu. Setuju. Bagaimana kalau kita mencari mata air sambil kita memuji Tuhan? Adik-adik di rumah ikutin kita ya.
jump, jump, jump. Oh, oh, jump, 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 jump. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Oh, oh, let's jump, 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 jump. Oh, oh, jump, 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 jump. Haleluya. Adik-adik mau menjadi pohon yang kecil atau pohon yang besar, yang kuat dan yang berbuah banyak? Kalau adik-adik mau menjadi pohon yang besar dan kuat, adik-adik harus memuji Tuhan dengan semangat. Come on! I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the Father to keep me strong. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the name of the Lord. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the Father to help me grow. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the name of the Lord. The deeper the roots grow, the better the fruits grow. The blessing bloom out for all to see. The deeper the roots grow, the more of my life show Jesus is the Lord of me. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the Father to keep me strong. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the name of the Lord. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the Father to help me grow. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the name of the Lord. The deeper the roots grow, the better the fruits grow. Blessing bloom out for all to see. The deeper the roots grow, the more of my life show Jesus is the Lord of me. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the Father to keep me strong. I'm gonna be like a tree planted by the water, trusting in the name of the Lord. Trusting in the name of the Lord. Trusting in the name of the Lord. Lompat yang tinggi ya. Come on.
pertama kali terbang ke tempat ini. Tapi aku mendengarkan bunyi. Adik-adik di rumah, kalian juga dengar kan? Bunyi apa ya? Hah, itu bunyi air. Tapi di mana ya? Cucuit, cucuit, cucuit. Nah, di sana ada mata air. Wah, aku beruntung sekali bisa menemukan mata air. Sehingga aku bisa mengisi botol minumku sampai penuh. Cucuit, 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 cucuit. Aku tidak akan memberitahukan tempat ini kepada siapapun. Supaya ketika musim kemarau ini aku tidak kehausan. Tapi kalau aku tidak menceritakan tempat ini kepada teman-teman, mereka bisa kehausan, mereka bisa mati. Cucuit, bagaimana ya? Cucuit, 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 cucuit. Berita sukacita tidak boleh aku tahan atau aku simpan. Aku harus menceritakannya kepada Piggy, kepada Rocky, dan kepada teman-teman supaya mereka bisa mendapatkan air. Piggy, Rocky, cucuit, Piggy, Rocky, cucuit, cucuit, Piggy, Rocky, cucuit, cucuit, cucuit. Mu. Piggy, Oing, Rocky. oing, 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 oing. Mu. Oing, oing, oing. Hai Cia. Hai Cia, kenapa kamu teriak-teriak memanggil kami? Cucuit. Teman-teman, apakah kalian sudah mendapatkan mata air? Belum Cia. Aku sudah kehausan ini. Mu. Jangan khawatir teman-teman, aku sudah mendapatkan mata air. Tempatnya agak jauh dari sini. Mu, kamu menemukan di mana Cia? Beritahu kepada kami dong. Mu. Iya, kita harus beritahu kabar gembira ini kepada semua binatang supaya kita selamat dan tidak mati kehausan. Oing, oing. Mu. Cucut, cucut. Iya, benar. Berita sukacita harus aku ceritakan kepada teman-teman supaya mereka bisa mendapatkan air. Ayo kita berangkat yuk. Mu. Cucut, cucut, Mu. cucut, cucut. Mu. We lift up your name on high. Jesus, you are lifted high. You are wonderful. You are the greatest. Jesus is the greatest. Don't everybody sing, how great is you. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Everybody sing, how great is our
best you can do. Oh yes, Jesus. Hai adik-adik semua, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan berbicara kepada setiap kami, dan Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, hari ini kakak mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kakak. Jadi beberapa bulan yang lalu, usaha kuliner online kakak mengalami sebuah penurunan yang sangat drastis karena adanya pandemi dan juga COVID-19 ini. Tapi kakak bersyukur pertolongan Tuhan itu begitu nyata di dalam kehidupan kakak. Pada waktu kakak mengalami masa-masa pandemi, Tuhan mempertemukan kakak dengan orang-orang yang tepat. Pada waktu itu kakak dipertemukan dengan orang yang tepat dan kemudian kakak memulai usaha yang baru. Bahkan sampai dengan hari ini pembeli demi pembeli terus berdatangan. Bahkan ada yang datang lagi membeli dengan hal yang sama. Dan kakak sangat bersyukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan begitu baik, kasih Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kakak. Kemudian kakak menceritakan kabar sukacita ini kepada teman-teman kakak dan mereka sangat diberkati dengan kesaksian kakak, dengan kabar baik yang kakak ceritakan. Kakak bersyukur dan kakak tetap percaya karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kakak. Ya, kabar baik ini dikenal dengan Injil. Injil adalah sebuah kabar baik. Kabar baik tentang apa ya? Kabar baik ini bukan tentang hadiah ataupun juga nilai yang bagus, tapi kabar baik ini tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini, Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita dan juga membebaskan kita dari dosa. Dan kita mengalami hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Kabar baik ini juga perlu kita beritakan kepada setiap orang, karena banyak loh orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, bahkan mereka tidak tahu tentang kabar baik itu. Jadi, saat ini mari kita memberitakan kabar baik, seperti Tuhan juga memberitakan amanat agung kepada kita di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Kita mau buka Alkitab kita sama-sama ya. Kakak akan bacakan untuk kalian. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kakak juga mau ceritakan satu kisah lagi. Kisah ini menceritakan tentang orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Dia nggak tahan untuk cerita kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Pada waktu itu, Yesus dalam perjalanan dari Yudea menuju ke Galilea dan melewati Samaria. Hari kira-kira pukul 12 siang, Tuhan Yesus begitu haus dan juga lapar, sedangkan murid-muridnya sedang berada di kota untuk membeli makanan. Yesus sangat letih dalam perjalanan. Yesus memutuskan untuk duduk di sekitar sumur tersebut untuk beristirahat. Yesus tidak mempunyai timba untuk mengambil air yang dingin dan segar dari sumur tersebut. Dia berharap ada seorang yang akan memberikannya air untuk diminum. Tidak lama kemudian, datanglah seorang perempuan untuk menimba air dari sumur tersebut. Yesus melihat perempuan tersebut dan dia tahu bahwa dia adalah seorang perempuan dari Samaria. Yesus juga tahu bahwa orang-orang Samaria tidak menyukai orang Yahudi, dan orang Yahudi pun tidak menyukai orang Samaria. Yesus adalah orang Yahudi, tapi dia mengasihi orang-orang Samaria, bahkan dia mengasihi semua orang di dunia ini.
Kemudian Yesus berbicara kepada perempuan Samaria tersebut dan berkata, "Berilah aku minum." Perempuan Samaria itu sangat terkejut karena Yesus orang Yahudi mau berbicara kepadanya yang adalah orang Samaria. Kemudian Yesus berbicara dengan ramah dengan perempuan Samaria tersebut. Perempuan Samaria itu begitu tertarik mendengarkan Yesus sampai ia lupa memberikan minum kepada Yesus. Yesus tahu bahwa perempuan itu sedang memiliki banyak masalah. Dia tahu juga bahwa banyak orang yang tidak menyukai keberadaannya. Tapi hal itu tidak menjadi masalah buat Yesus karena Dia mengasihi semua orang. Walaupun saat itu Yesus begitu lelah, tetapi Dia melihat bahwa perempuan itu perlu mengetahui tentang kasih Tuhan. Yesus ingin membantu perempuan itu lebih daripada air minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Ketika mereka berbincang-bincang, perempuan itu memberitahukan kepada Yesus bahwa dia tahu Tuhan akan mengirimkan juru selamat dan Mesias yang akan membantu mereka untuk mengerti tentang Dia. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Akulah Dia." Perempuan itu begitu gembira karena ternyata Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Mendengar hal itu, perempuan Samaria itu segera berlari ke kota dan menceritakannya kepada orang-orang di sana apa yang telah ia alami dan memberitahukan kepada orang-orang bahwa Yesus mengetahui segala sesuatu yang pernah ia lakukan. Maka orang-orang yang mendengar cerita perempuan tersebut itu segera meninggalkan kota dan pergi kepada Yesus. Banyak penduduk kota Samaria itu menjadi percaya kepada Yesus karena apa yang dikatakan perempuan Samaria tersebut. Mereka meminta Yesus untuk tinggal lebih lama dan mengajar mereka sehingga makin lebih banyak lagi orang percaya kepada Yesus. Dan mereka pun percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dunia karena mereka sudah mendengar langsung dari Yesus sendiri. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus rindu loh memakai kalian semua untuk memberitakan kabar baik ini. Kakak percaya adik-adik akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Kalaupun kita ini masih kecil, kita masih ada di level super trooper, kita juga bisa dipakai oleh Tuhan. Bahkan seperti wanita Samaria tadi, dia dipakai oleh Tuhan. Bahkan ketika dia sudah merasakan kebaikan Tuhan, dia tidak tahan untuk menceritakan kebaikan ini, untuk menceritakan kabar baik ini kepada setiap orang. Dan setiap orang yang mendengarkan merasa diberkati dan akhirnya hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Mari sama-sama kakak katakan, share Christ with community. Ya, share Christ with community artinya adalah menceritakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seperti contohnya di dalam keluarga ataupun kepada teman-teman dekat kita. Seperti tadi kakak juga menceritakan kepada teman-teman kakak tentang kabar baik, tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kakak. Kalau misalnya di keluarga, contohnya kita menjadi anak yang taat kepada papa mama, kita menjadi anak yang rajin ketika kita di rumah, kita tidak membantah kepada papa dan mama. Tapi bukan hanya itu saja, kita bisa melakukan yang lebih besar. Kalau misalnya di rumah kalian ada opa atau oma yang belum percaya kepada Tuhan, ayo kita mau doakan mereka supaya mereka percaya kepada Tuhan. Dan kalian juga ceritakan tentang kabar baik ini, tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan kepada mereka. Kalau kita ada di sekeliling teman-teman kita juga bisa menyampaikan kabar baik ini
kita ceritakan bahwa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupanmu. Kalau kamu sudah merasakan kebaikan Tuhan, ceritakan kepada teman-temanmu. Mari kita menjadi anak-anak Eagle Kids yang mengerjakan amanat agung Tuhan, yang mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kebaikan Tuhan yang begitu nyata harus kita beritakan kepada banyak orang. Kita percaya dan menjadikan setiap orang adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita mau baca sekali lagi ya, di Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi ya, tutup Alkitabnya, kita mau hafalkan ayat ini. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita tutup mata. Kita mau tenang dulu di hadapan Tuhan. Kakak percaya setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, adik-adik akan dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini, untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi ya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik sekali dalam kehidupan kami. Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menyampaikan kabar baik-Mu. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Saat ini angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba mengucap syukur buat setiap anak-anak hari ini sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang akan terus menyertai kehidupan anak-anak, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, dan Engkau akan terus memberikan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai kids, it's activity time. Wah, senang sekali ya kita akhirnya bertemu lagi untuk membuat activity time. Nah, tadi kalau adik-adik lihat, kita sudah lihat dramanya itu ada binatang apa aja, ayo. Ya, ada sapi, lalu ada pig, ya. Lalu yang terakhir ada apa? Yes, ada bird, ada burung. Nah, hari ini kita juga mau bikin aktivitinya tentang bird. Ya, kita mau bikin seperti ini ya, nanti ya. Kak, kok ruwet Kak? Enggak, gampang. Ikuti step-step dari kakak ya nanti ya. Kita mau bikin bird. Oke, sebelum kita mulai, kita mau mempersiapkan dulu alat-alatnya seperti biasa. Yang pertama, kita mau mempersiapkan kertas. Di sini kakak pakai kertas buffalo ya, yang besar sama kertas folio biasa. Warna biru satu,
yang satunya lagi warna putih. Lalu ada juga kertas lipat atau kertas origami. Nah, seperti ini ya, kertas lipat atau kertas origami. Lalu kakak juga pakai, ini kakak pakai tisu. Tisu, kebetulan kakak di sini punya yang warna coklat. Kalau nggak punya warna coklat nggak apa-apa, pakai tisu biasa yang warna putih. Tapi nanti kalau gitu yang bagian putih untuk sangkarnya ini adik-adik buatnya warna coklat. Jadi dibalik ya, kalau tisunya warna putih berarti sangkarnya yang belakang lingkarannya itu, setengah lingkarannya itu warnanya coklat. Boleh juga seperti itu ya. Lalu ada lem ya. Lalu ada gunting seperti biasa. Ada bolpen, spidol, pensil warna, semua bisa disiapkan. Nah, untuk membuat lingkarannya kita pakai mangkok. Adik-adik bisa pakai mangkok yang besar, satu. Untuk membuat lingkaran yang burung, butuh satu lagi, lingkaran yang kecil. Pakai tutup botol apa aja, boleh. Yang penting berbentuk lingkaran ya. Oke, sudah siap semuanya? Kita memulai membuat activity kita. Yang pertama, kakak akan membuat sangkarnya dulu, sarangnya dulu ya, sarang burungnya ini, yang bagian putih itu. Di sini kakak mau pakai mangkok yang besar. Nah, kita mau buat lingkarannya. Oke. Nah, kalau sudah, kita mau potong dulu ya. Kita mau potong dulu. Kita potong menggunakan gunting. Adik-adik kalau pakai gunting hati-hati ya. Pelan-pelan aja. Kita gunting sesuai dengan garisnya. Nah, sebentar lagi selesai. Oke. Nah, di sini kita hanya butuh nggak sampai setengah sih, setengah agak ke bawah, sedikit aja. Coba kakak kasih contoh ya. Ups. Nah, kita butuh kira-kira segini ya. Lalu kita tempel dulu biar gampang ya. Kita mau lem dulu. Adik-adik boleh pakai lem atau boleh pakai double tape juga boleh. Nah. Oke. Nah, sarangnya sudah jadi, yang bagian bawah. Lalu kita mau buat yang pakai tisu ini tadi. Ya, kita mau ambil tisunya, kita mau potong-potong. Adik-adik bisa potong lurus, lurus, lurus aja gitu. Seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Potong yang agak banyak. Nah, gampang kan? Kalau susah bisa minta bantuan papa atau mama ya. Oke. Bentar lagi selesai. Nah, sudah jadi. Lalu kita mau remas-remas. Kita
mau remas-remas. Sedikit-sedikit aja. Kalau sudah, nanti kita mau lem. Kita mau tempel di sini. Seperti ini. Adik-adik tata, tempel aja. Nah, kita mau buat sarangnya. Kurang lengket, kasih lem lagi. Ups. Oke. Nah, sini. Yes. Nah, sangkarnya sudah jadi. Lalu kita sekarang mau buat bagian birdnya, ya, bagian burungnya ini. Ini caranya adik-adik ambil kertas lipat, ya, kertas lipat atau kertas origami. Di sini kakak mau pilih warna apa yo? Ya, warna kuning, ya. Kita mau gambar lingkarannya seperti ini. Nah, untuk lebih cepatnya kakak kasih tips ya. Adik-adik bisa lipat kertas lipatnya menjadi 2 bagian. Jadi ya di tengah gini. Lalu adik-adik ambil tutup botol apapun yang berbentuk lingkaran. Nanti kita mau gambar di sini. Adik-adik letakkan, kita mau buat lingkarannya. Kita mau buat lingkarannya. Nah. Oke, seperti ini. Ya, lalu adik-adik bisa gunting sesuai dengan garisnya. Nah, di sini kakak sudah punya yang jadi. Nah, seperti ini. Kakak ada 2 warna kuning. Ya. Oke, kita sekarang mau coba ya. Nah, begini caranya ya adik-adik ya. Jika adik-adik sudah selesai membuat lingkaran, coba diperhatikan lingkaran. Adik-adik ambil gunting. Adik-adik ambil gunting. Lalu kita mau gunting di tengah-tengah sampai ke tengah-tengah. Jadi jangan sampai terlalu ujung atau jangan sampai di bawah gitu, jangan. Jadi kira-kira aja, kira-kira di tengah-tengah. Nah, seperti ini ya. Nah, kira-kira sampai segitu aja. Kelihatan ya? Kelihatan? Bentuknya separuh gini. Nah, setelah itu adik-adik buat apa ini namanya? Kerucut. Nah, seperti ini. Oke, kakak ulangi ya. Setelah digunting seperti ini, adik-adik lipat ke dalam, membuat seperti kerucut. Ya, kalau sudah kita lem bagian ujung-ujungnya. Dilem. Yang dalam, bagian dalam juga dilem ya, biar tidak lepas. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu kita mau tempelkan di kertas biru tadi. Nah, untuk menempel adik-adik biar lebih gampang bisa pakai isolasi aja. Isolasinya bisa dibagi 2. Adik-adik kasih isolasi kecil, tempel di sini. Satunya di yang satu di bagian yang lain, sisi yang lain. Nah, seperti ini. Oke. Seperti ini ya kira-kira. Nah, ini baru 1, Kak. Mau buat 1 lagi dong? Oke. Kakak sudah siapkan. Yang satunya kakak mau pakai warna hijau. Nah, di sini juga sama nanti. Adik-adik gunting juga bagian tengahnya. Sret. Nah, sampai ke tengah-tengah tadi ya, seperti tadi, sama persis ya. Nah, seperti ini lalu kita buat kerucut. Nah, kita lipat bagian dalamnya.
Jangan lupa diberi lem. Oke. Lalu kita tempel di kertas. Bisa adik-adik? Bisa ya. Nah, sudah jadi 2. Lalu sekarang adik-adik bisa ambil pensil warnanya. Kita mau gambar apa namanya? Ayo, mulutnya burung apa namanya? Paruh. Ya betul. Kita mau pakai spidol aja dulu untuk membuat garisnya ya, garisnya. Kita gambar paruhnya. Adik-adik buat segitiga di depan ya. Nah, seperti itu. Lalu kita buat mata. Matanya kasih 1 aja. Nah. Lalu yang paling penting dari burung ada apanya? Sayapnya untuk terbang. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah kita siap mewarnai ya, adik-adik boleh ambil pensil warnanya. Pakai warna purple untuk bagian sayapnya. Boleh pakai krayon juga boleh ya adik-adik waktu mewarnai. Siapa yang di rumah pelihara burung? Ada nggak yang di rumah pelihara burung? Wah, ada yang angkat tangan, pasti ada. Burung kalau pagi bersuara, suaranya gimana? Tapi ya nggak cuma pagi sih, burung suka nyanyi ya. Cicit cicit cuit 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 gitu. Lalu, nah ini sudah selesai 1. Kita mau warnai juga paruhnya. Sayap yang satunya kakak mau pakai warna merah. Oke. Lalu kita mau warna paruhnya lagi. Pakai biru. Wah, sebentar lagi selesai. Nah, sudah jadi seperti ini. Tinggal kita mau kasih apa ya, Kak? Oh, awan. Iya, boleh. Kita mau gambar awan di atas. Kita mau gambar awan. Yes. Lalu yang terpenting adalah kita mau tuliskan big message kita hari ini. Apa itu? Share Christ with community. Tapi kita hanya tulisnya share Christ ya. Adik-adik bisa tulis? Kakak eja ya. S H A R E. Share. Lalu di sisi yang satunya kakak mau tulis Christ. C H R I S T. Christ. Share Christ. Nah, udah jadi deh share Christ seperti ini. Kita ulang lagi ya big message-nya ya. Share Christ with community. See you. Terima kasih Cia. Kamu sudah memberitahu kepada kami tentang tempat ini. Sehingga semua hewan di tempat ini tidak mati kehausan. Iya Rocky, berita sukacita tidak boleh kita tahan.
kita harus menceritakannya. Demikian juga kabar sukacita tentang Injil. Kabar sukacita tentang Tuhan Yesus jangan disimpan atau ditahan ya. Ayo adik-adik di rumah menjadi orang yang memberitakan kabar sukacita ini kepada sebanyak mungkin orang bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Ayo sama-sama kita katakan, share Christ with community. Sekali lagi ya, share Christ with community. See you next week and God bless you.